Gak kerasa series Kitab Henokh udah nyampe episode 12 dan di sepanjang kisah ini kita udah sama-sama ngeliat dari awal tentang serangkaian peristiwa yang terjadi di kehidupan manusia. Mulai dari generasi pertama sampai di generasi para nabi Yahudi yang intinya nyeritain kalau manusia itu terus-terusan ngulangin dosa yang sama. Bahkan kita bisa ngeliat sendiri kalau dunia itu makin lama bukan makin tambah baik tapi justru makin parah dan mendekati kehancuran karena ulah para fallen angels yang bekerja di belakang layar buat nyesatin semua manusia yang hidup di dunia. Bahkan bangsa pilihan Tuhan sekalipun gak luput dari cobaan iblis yang terus membelenggu dan menawan setiap orang di bawah kuasa dosa yang ujung-ujungnya menuju ke jalan kematian dan kebinasaan. Bahkan para nabi dan imam yang diutus Tuhan gak sanggup ngingetin bangsa Israel yang terus memberontak dan selalu melakukan dosa. Walaupun di video sebelumnya kita tahu kalau Henokh dan Elia memang diangkat hidup-hidup ke surga dan nggak ngalamin kematian, itu bukan karena mereka benar-benar sempurna, tapi karena kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Jadi mereka dibenarkan dan dipanggil buat jadi saksi di surga yang ngawasin semua timeline generasi dunia dari awal sampai akhir karena sekarang Henokh dan Elia udah punya tubuh kemuliaan yang nggak terikat sama ruang dan waktu. Makanya Henokh bisa nulis semua peristiwa yang terjadi di awal penciptaan dunia sampai generasi akhir zaman dalam bentuk perumpamaan kitab Henokh. Dan sekarang kita udah sampai di timeline periode 400 silent years atau 400 tahun masa sunyi setelah suku-suku Israel di diaspora atau diserahkan ke seluruh dunia. Dan di episode ini kita akan mengungkap dalam sudut pandang kitab Henokh alasan kenapa periode ini disebut dengan masa sunyi selama 400 tahun. Sebelum lanjut, seperti biasa aku mau selalu ngingetin ke semua orang yang udah ngikutin series kitab Henokh ini dari awal kalau pembahasannya bakalan nyambung ke kepercayaan Yahudi dan Kristen karena nubuat yang tertulis di kitab Henokh ini digenapi di kitab-kitab yang muncul di masa depan, yaitu kitab Taurat yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan, termasuk kitab-kitab pseudepigrafa dan apokrifa kayak kitab Yashar dan juga kitab Yobel. Bahkan nyambung juga ke kitab para nabi atau disebut Nevi'im dan kumpulan tulisan yang disebut Ketuvim menurut kepercayaan Yahudi. Sementara menurut kepercayaan Kristiani, kumpulan kitab Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim masuk ke dalam bagian kitab Perjanjian Lama. Jadi penting nih untuk membaca kitab para nabi yang ada di Perjanjian Lama kalau misalnya mau tahu lebih lengkap tentang gimana usaha nabi-nabi utusan Tuhan bernubuat dan ngingetin bangsa Israel kembali ke jalan kebenaran, kayak yang tertulis di beberapa ayat ini. Kemudian aku tahu rahasia yang lain bahwa buku-buku akan diberikan kepada orang benar dan orang bijak untuk menjadikan sukacita dan kejujuran dan kebijaksanaan yang melimpah. Dan buku-buku akan diberikan kepada mereka dan mereka akan percaya kepadanya dan akan bersukacita di dalamnya. Dan kemudian semua orang benar yang telah belajar semua jalan kejujuran daripadanya akan mendapatkan upah. Aku tahu rahasia ini dan telah membacanya dalam loh-loh surgawi dan telah melihat buku orang-orang kudus dan telah menemukan tertulis di dalamnya dan digoreskan bagi mereka. Nah, di ayat ini Henokh kasih tahu ke orang-orang yang ada di generasi masa depan kalau semua kata-kata Henokh yang ditulis dalam kitab ini ternyata nyambung ke kitab-kitab suci Yahudi dan Kristen. Karena Henokh bernubuat tentang buku-buku yang diberikan ke orang bijak dan orang benar di masa depan. Dan buku-buku ini termasuk dalam susunan Alkitab dan kitab suci Yahudi. Makanya dari awal aku selalu kasih disclaimer kalau pembahasannya itu bakalan nyambung ke kepercayaan Yahudi dan Kristen. Bahkan emang kitab Henokh ini sampai sekarang masih dipakai sama gereja Ortodoks Ethiopia, Ortodoks Eritrea, dan Beta Israel. Kayak yang udah aku bahas panjang lebar di video yang pertama kali bahas tentang Book of Enoch. Di sini aku dan tim cuma menjelaskan isi dari nubuat kitab Henokh yang nyambung ke sejarah dan kepercayaan Yahudi dan Kristen. Dan kami tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya atau mengimani semua yang dibahas di sini karena pastinya kita punya kepercayaan yang berbeda-beda. Kalaupun kami memang salah menginterpretasikan atau menafsirkan nubuat kitab Henokh, dengan senang hati kami akan menerima koreksi, kritik, dan pendapat kalian yang tentunya lebih ahli di bidang ini karena pengetahuan kami tidak lengkap dan tidak sempurna. Dan buat teman-teman yang punya kepercayaan lain, anggap aja ini cuma cerita dongeng dan jangan diimani karena cerita kitab Henokh hanya menelusuri garis keturunan ilahi yang dibawa sama Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan suku Yehuda atau yang disebut Yahudi karena di video sebelumnya kita tahu kalau peristiwa yang dilihat Henokh di dalam mimpinya bersambung setelah bangsa Israel kembali
dari pembuangan di Babel ke Tanah Perjanjian, walaupun emang gak semua suku-suku Israel kembali ke Yerusalem, karena cuma sebagian besar dari suku Yehuda yang mau balik ke kampung halaman mereka. Sebagian kecilnya cuma ada beberapa dari suku Benyamin dan suku Lewi, karena cuma keturunan Lewi yang dipilih Tuhan buat melayani dan ngurus bait suci yang dibangun ulang di zaman Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Tapi Yerusalem dan bait suci kedua yang dibangun ulang di zaman ini nggak sama seperti sebelumnya, waktu di zaman Raja David dan Salomo. Karena kelakuan bangsa Israel masih tetap sama kayak keadaan mereka di pembuangan Babel. Bahkan sekarang Yerusalem yang harusnya jadi rumah mereka, itu justru malah jadi Babel versi Israel. Karena sifatnya orang-orang Israel sendiri yang bebal dan udah nggak peduli sama ketetapan yang ditulis dalam hukum Taurat. Bahkan nabi-nabi utusan Tuhan juga nggak didengerin sama mereka. Beberapa diantaranya seperti Nabi Hagai, Zakaria, Yoel, dan Maleaki. Mereka jadi nabi-nabi utusan Tuhan yang muncul setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan. Tapi tetap aja bangsa Israel masih bebal dan dibutakan sama para fallen angels sebagai gembala yang sesat. Karena hadirat Tuhan tidak berkenan untuk hadir di dalam bait suci yang kedua sebagai gembala mereka. Makanya Maleaki jadi nabi terakhir yang diutus Tuhan di periode waktu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Setelah itu gak ada satupun nabi yang diutus Tuhan, dan gak ada nubuat atau penglihatan tentang tanda-tanda hadirat Tuhan di Yerusalem kedua karena orang-orang Yahudi sendiri yang milih buat ninggalin ketetapan Tuhan. Karena itu selama 400 tahun ini disebut silent years atau masa sunyi dalam periode 400 tahun karena mayoritas orang-orang Yahudi udah hidup tanpa aturan dan hukum-hukum yang tertulis di kitab Taurat. Dan mulai dari sini alur cerita kitab Henokh nyambung ke kitab 1 dan 2 Makabe yang isinya ngejelasin tentang peristiwa di balik layar yang terjadi selama periode 400 tahun masa sunyi. By the way, buat yang belum tahu, kitab 1 dan 2 Makabe itu dianggap kitab kanonik atau Deuterokanonika yang masih dipakai gereja Katolik sampai sekarang. Sementara gereja Protestan nganggap kitab 1 dan 2 Makabe sebagai kitab apokrifa. Jadi nubuat kitab Henokh emang beneran rumit dan gak sesimpel yang kita bayangin karena akhirnya nubuat ini digenapi di kitab-kitab masa depan. Jadi harus pelajarin semua kitab kanon, apokrifa, pseudepigrafa, dan Deuterokanonika. Selain kitab Makabe, kitab Henokh juga nyambung ke sejarah dunia tentang apa aja peristiwa yang terjadi selama 400 tahun ini. Karena di masa-masa itu, kerajaan Makedonia yang termasuk dalam wilayah Yunani itu mulai jadi bangsa yang besar di masa pemerintahan Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, sampai sini kalian bisa nonton video aku yang bahas tentang kisah Alexander the Great yang berhasil memperluas wilayah Makedonia dengan menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan dunia, termasuk wilayah Yerusalem. Dari situ budaya Yunani mulai masuk ke Yerusalem dan mencemari bait suci dengan berbagai macam penyembahan berhala ke dewa-dewi Yunani kuno. Kayak yang kita tahu, Zeus, Poseidon, Hades, Athena, Aphrodite, Dionysus, dan lain-lain. Buat yang masih asing sama dewa-dewi ini, aduh kalian kemana aja? Coba kalian nonton di playlist video aku yang bahas mitologi Yunani. Di situ udah aku jelasin semua, dari hulu sampai hilir. Oke, kita lanjut ke kitab Henokh. Menurut nubuat Henokh, bangsa Yunani disimbolkan dengan burung elang dalam bentuk perumpamaan, sementara bangsa Israel di zaman ini masih tetap diibaratkan seperti domba yang tersesat. Dan kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang bahas tentang Alexander the Great, di situ kisahnya bersambung setelah Alexander meninggal sekitar tahun 323 sebelum Masehi dan wilayah kerajaan Makedonia akhirnya diambil alih sama keempat jenderalnya, yaitu Antigonus yang menguasai bagian Syria Utara sampai ke Asia Tengah, Cassander yang menguasai wilayah Makedonia, Ptolemeus yang nguasain Mesir dan Syria Selatan, yang terakhir Seleucus yang nguasain daerah Thrace. Dan ini menggenapi nubuat kitab Henokh pasal 90 ayat 2. Dan aku melihat dalam penglihatan semua burung-burung di udara datang, kawanan elang dan burung nasar dan elang buzzard dan gagak. Nah, keempat jenis burung ini ternyata menjelaskan tentang keempat jenderal Alexander the Great yang jadi pemimpin penerus dari keempat wilayah yang disebut sama Alexander. Terus kalau kita terus baca perumpamaan kitab Henokh sampai di ayat 4, di situ kita bisa tahu tentang nasib orang-orang Yahudi yang ratusan tahun kemudian dijajah dan ditindas sama bangsa Yunani sampai orang-orang Yahudi hampir punah karena jumlahnya makin lama makin dikit. Di zaman pemerintahan Antiochus Epiphanes yang jadi penerusnya Seleucus sekitar tahun 175 sebelum Masehi. Di masa-masa ini kekaisaran Yunani ini semakin memperluas wilayahnya karena berhasil menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan dunia. Makanya adat istiadat dan budaya Yunani itu mulai terkenal luas di seluruh dunia sampai bahasa Yunani saat itu menjadi lingua franca atau bahasa global yang dipakai sama banyak orang. Kalau di zaman sekarang udah kayak bahasa Inggris gitu lah, yang udah jadi bahasa internasional wajib yang harus dipelajarin. Sama deh
sama kayak bahasa Yunani di zaman pemerintahan Antiochus Epiphanes. Karena alasan itu, maka kisah mitologi Yunani jadi terkenal di seluruh dunia sampai sekarang. Menurut kitab Makabe, Raja Antiochus maksa orang-orang Yahudi buat nyembah dewa-dewi Olympus dari Yunani. Terus mereka dipaksa buat ninggalin budaya Yahudi, dan kalau sampai ada orang Yahudi yang nolak perintah raja, itu bakalan langsung dieksekusi. Raja Antiochus juga ngubah bait suci Yerusalem sebagai kuil penyembahan berhala ke dewa-dewi Yunani. Dan ini jadi bukti kalau hadirat Tuhan udah ninggalin ruang maha kudus bait suci. Karena seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, kalau nggak sembarangan orang bisa masuk ke hadirat Tuhan di dalam bait suci. Dan siapapun yang masuk dalam keadaan tercemar dengan dosa bakalan langsung meninggoy. Dan ini alasan kenapa orang-orang Yunani tetap masih hidup walaupun udah menodai bait suci. Jadi pola yang sama terulang lagi di zaman ini, karena seperti yang udah aku jelasin di episode-episode sebelumnya, raja bangsa-bangsa lain yang menjajah umat pilihan Tuhan itu selalu maksa mereka untuk nyembah dewa-dewa lain. Mulai dari Raja Nimrod di zamannya Abraham, yang maksa semua orang untuk nyembah dewa-dewi Mesopotamia. Terus Raja Mesir atau Firaun yang bebal dan menentang Tuhan dengan memperbudak orang-orang Israel. Terus Raja Nebukadnezar yang maksa orang-orang Yahudi buat nyembah dewa-dewa palsu di Babel. Kalau mereka nolak bakalan langsung dibuang di dalam api yang menyala-nyala seperti yang tertulis di kitab Daniel. Nah, aturan yang ditetapkan sama Raja Antiochus dari Yunani juga sama aja kayak raja-raja sebelumnya. Dan ini jadi tantangan yang berat buat orang-orang Yahudi yang masih taat sama perintah Tuhan karena mereka nggak boleh ngerayain hari raya Yahudi kayak hari Sabat, Bulan Baru, Paskah, dan hari-hari raya lain. Bahkan orang Yahudi dipaksa buat nyangkal garis keturunan mereka dari suku Yehuda. Karena siapapun yang ngaku orang Yahudi bakalan langsung dipenggal sama aparat Yunani. Jadi mereka yang masih taat sama perintah Tuhan itu terpaksa lari ke pegunungan, gua-gua, padang gurun, dan tempat yang jauh dari kota demi mempertahankan semua aturan dan ketetapan Tuhan tanpa sepengetahuan pemerintah Yunani. Di masa-masa sulit ini ada kelompok orang-orang Yahudi yang udah mulai mengadopsi adat istiadat Yunani dan toleransi sama kepercayaan mereka. Dan mereka-mereka ini yang jadi cikal bakal orang Saduki yang sering disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tapi tetap aja di zaman ini ada beberapa orang-orang Yahudi yang jadi martir dan lebih milih buat mati karena mempertahankan iman mereka daripada harus tunduk di bawah pemerintahan fallen angels yang selalu berusaha buat mencuri, membunuh, dan membinasakan umat pilihan Allah. Dan mereka-mereka ini yang jadi cikal bakal orang Farisi yang juga disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru. Salah satu contohnya kayak Imam Besar Onias yang jadi martir imam pertama di kitab 2 Makabe karena nolak semua aturan raja. Dan ini dinubuatkan dalam 1 Henok 90 ayat 8. Dan aku melihat dalam penglihatan gerombolan burung gagak terbang ke anak-anak domba itu dan mengambil seekor anak domba, dan burung gagak itu meremukkannya dan memakannya sampai habis. Jadi seekor anak domba yang dimaksud yaitu Imam Besar Onias, dan dia jadi martir pertama yang dibunuh di periode pemerintahan bangsa Yunani. Habis itu diikutin sama penganiayaan orang-orang Yahudi lainnya. Tapi walaupun di kisah ini banyak orang Yahudi yang ditindas dan mati sebagai martir, Tuhan tetap setia sama perjanjiannya dan bekerja di balik layar supaya umatnya nggak punah dan binasa. Bahkan mereka yang mati karena mempertahankan iman mereka itu justru jadi saksi tentang kelakuan bangsa Yunani yang nggak bermoral. Makanya istilah martir diambil dari kata martus, yang dalam bahasa Yunani berarti saksi. Dan setiap orang yang mau bersaksi tentang kerajaan Allah selalu dibungkam dan dianiaya sama para fallen angel yang memerintah kerajaan dunia. Karena mereka dianggap ancaman yang bisa menggoncangkan kerajaan-kerajaan dunia di bawah otoritas fallen angel. Tapi firman Tuhan gak mungkin gagal karena walaupun orang-orang Yahudi gak setia, Tuhan tetap setia sama perjanjiannya. Karena Tuhan gak bisa menyangkal dirinya. Makanya di ayat ke-6, Henok melihat tentang kelahiran anak-anak domba kecil yang mulai membuka mata mereka dan melihat dan menangis kepada kawanan domba itu. Artinya, di antara orang-orang Yahudi yang sebagian besar dibutakan sama para fallen angels, yang nyamar jadi dewa-dewi Yunani, ini menurut kitab Henok ya. Ternyata ada segelintir orang Yahudi yang masih tetap membuka mata mereka atau yang masih tetap memelihara kebenaran dan ketetapan Tuhan. Yang dalam kitab Makabe, orang-orang ini disebut dengan Hasmonean atau keluarga Matatias yang asalnya dari keturunan Imam Lewi, tepatnya di cabang keluarga Yoarib. Buat yang belum tahu asal-usul silsilah keluarga Yoarib yang disebutin di sini, kita perlu baca kitab 1 Tawarik 24 ayat 1-19 yang ngejelasin kalau di zamannya Raja David, suku Lewi itu dibagi jadi 24 divisi yang punya tugas beda-beda buat melayani di kemah suci atau bait suci, dan keluarga Yoarib termasuk salah satu cabangnya.
Nah, dari sini kita bisa tarik benang merahnya tentang asal-usul keluarga Matatias atau yang sebutan terkenalnya itu keluarga Hasmonean. Yang di cerita ini Matatias dan kelima anak laki-lakinya masih berpegang teguh sama perjanjian dan ketetapan Tuhan Allah Israel. Walaupun sebagian besar orang Yahudi udah mihak ke orang-orang Yunani dengan mengadopsi adat istiadat Yunani kayak nyembah para dewa Olympus di bait suci dan ngikutin kegiatan olahraga Olimpiade yang diselenggarain setiap 4 tahun sekali di Yerusalem. Karena itu hati mereka udah dicemari dan gak peduli lagi sama perjanjian sunat, 10 perintah Tuhan, dan semua ketetapan ajaran Tuhan yang ditulis dalam kitab perjanjian lama atau Tanakh Yahudi yang terdiri dari kitab Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kayak yang tertulis di 1 Henokh 90 ayat 7. Tetapi kawanan domba itu tidak menangis bagi mereka dan tidak mendengar apa yang mereka katakan, namun benar-benar tuli dan mata mereka benar-benar buta. Karena itu, Matatias dan anak-anaknya jadi orang pertama yang memulai reformasi dan memberontak sama sistem pemerintahan Yunani yang sebenarnya dikontrol sama gembala sesat atau fallen angels dari belakang layar. Makanya kalau kalian nonton video aku yang bahas tentang Alexander the Great, di situ kan udah aku jelasin kalau si Alexander ini tuh percaya kalau dia itu keturunannya dewa Zeus, dan ini memang nyambung ke kitab Henokh karena sebenarnya Alexander keturunan ular beludak yang tunduk di bawah pemerintahan kerajaan fallen angels. Yang disebut keturunan ular beludak itu nggak cuma dari anak-anak Kain, tapi juga ke setiap orang yang tunduk di bawah kuasa dosa dan menentang semua kebenaran Tuhan. Banyak orang-orang Yahudi yang ngikutin pemberontakan Matatias dan anak-anaknya karena mereka nggak mau tunduk di bawah pemerintahan iblis, dan ini menggenapi nubuat kitab Henokh yang bilang kalau ada tanduk-tanduk yang muncul dari kawanan anak-anak domba itu. Sampai burung gagak menjatuhkan tanduk-tanduk itu sampai aku melihat satu tanduk besar muncul di antara kawanan domba itu dan mata mereka terbuka. Perumpamaan ini ngejelasin tentang tanduk yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kekuasaan. Yang digambarin perjuangan sekelompok kecil orang-orang Israel di angkatannya Matatias yang memulai aksi pemberontakan. Seperti yang tertulis di 1 Makabe 2 ayat 27-30, dan Matatias berteriak di kota dengan suara nyaring, katanya, "Barang siapa rindu berpegang pada hukum Taurat dan memelihara perjanjian, hendaklah ia mengikut aku." Kemudian Matatias juga anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Kemudian banyak orang yang mencari keadilan dan kebenaran pergi ke padang gurun dan tinggal di sana. Mereka dan anak-anak mereka dan istri mereka dan hewan ternak mereka, karena penindasan ditambah-tambahkan ke atas mereka. Jadi dalam kisah ini Matatias punya 5 orang anak laki-laki. Namanya Yohanes, Simon, Yudas, Eleazar, dan yang terakhir Yonatan. Tapi masing-masing dari mereka punya nama lain atau julukan lain yang dikenal sama orang-orang Yunani. Yohanes biasanya dipanggil Gadi, Simon biasanya dipanggil Tasi, Yudas biasanya dijuluki Makabe, Eleazar biasanya dipanggil Avaran, dan Yonatan nama panggilannya Apfus. Di antara mereka berlima, Yudas Makabe jadi orang yang paling kuat di antara saudara-saudaranya, sekaligus yang paling berani karena waktu Matatias meninggal, Yudas Makabe yang gantiin bapaknya supaya mimpin pemberontakan bangsa Yahudi dan dia berhasil mukul mundur pasukan tentara Yunani. Bahkan sampai menaklukkan kerajaan-kerajaan sekutu Yunani dan bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem yang musuhin orang-orang Yahudi karena Yudas tuh tetap mempertahankan kebenaran sehingga memperoleh kekuatan di dalam kelemahan dan menjadi kuat di setiap peperangan. Makanya dalam kitab Henokh, Yudas Makabe lah yang dimaksud sebagai satu tanduk besar yang muncul di antara kawanan domba. Jadi walaupun kelihatannya Tuhan tetap diam dan gak ngutus nabi-nabi ke antara orang-orang Yahudi, tapi Tuhan gak pernah ninggalin umatnya dan tetap bekerja di belakang layar meskipun periode itu disebut masa-masa sunyi. Tipologinya sama seperti di zaman manusia pertama waktu si ular atau fallen angels Gadriel nyesatin Adam dan Hawa. Dan kalau kita perhatiin di situ, Tuhan gak intervensi langsung karena manusia punya kehendak bebas dan dikasih pilihan apakah tetap percaya sama perintah Tuhan atau percaya sama penyesatan ular. Dan polanya juga sama seperti di zamannya Henokh waktu The Watcher turun ke bumi dan nyesatin keturunan Kain kayak udah aku jelasin di video part 1 dan part 6. Pola yang sama juga bisa kita lihat di zamannya Raja Nimrod waktu orang-orang pada ngumpul di tempat yang sama dan bangun menara Babel. Kalau kita lihat di zamannya Abraham kayak udah aku jelasin di video part 8 sampai part 10, di situ Abraham dan keluarganya tuh banyak ngalamin ujian iman. Begitupun dengan orang-orang Israel di zaman Firaun yang diperbudak di Mesir selama ratusan tahun. Terus di zaman hakim-hakim setelah Israel kembali ke tanah perjanjian dan ngulangin dosa yang sama. Di situ Tuhan juga tetap diam sama seperti di zaman Raja Nebukadnezar ketika Yerusalem dikepung dan orang-orang Yahudi diperbudak selama pembuangan di Babel. Jadi bisa dibilang masa-masa yang tadi aku sebutin juga termasuk dalam masa sunyi atau silent years, yang sama dengan masa sunyi di zaman kekaisaran Yunani yang dibahas di part ini. Polanya ngulang terus.
Tapi kalau kita lihat dari kacamata karya penyelamatan Tuhan, ternyata Tuhan tetap bekerja di balik masa-masa sunyi. Kayak waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, tapi di saat yang sama Tuhan juga janjiin benih ilahi yang diwarisin dari keturunan Set yang di masa depan akan lahir anak manusia sebagai Mesias yang akan ngalahin kuasa dosa. Sama kayak di zaman The Watcher, waktu Henokh dipilih Tuhan buat menyikapkan kebenaran di tengah-tengah penyesatan iblis. Sama seperti Abraham yang diselamatkan Tuhan di zaman Raja Nimrod sebagai manusia pilihan Tuhan buat melanjutkan garis keturunan ilahi. Sama seperti Ishak yang akhirnya lahir dari kandungan Sarah setelah sekian lama penantian panjang dan ngelewatin proses ujian iman sampai benih ilahi itu terus bertambah banyak dan jadi bangsa Israel. Sama seperti Tuhan yang menyelamatin Musa waktu masih bayi dari pembantaian anak-anak Israel di zamannya Firaun. Dan sama seperti di zaman hakim-hakim yang kisahnya bisa kita baca di kitab Rut waktu Tuhan milih Rut dan Boas buat melanjutkan warisan benih ilahi dari suku Yehuda. Karena di masa depan dari keturunan mereka akhirnya lahir Raja David yang sudah dinubuatkan sama Yakub untuk memegang tongkat kerajaan dari suku Yehuda. Dan sama seperti di zaman Raja Nebukadnezar waktu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria diselamatin dari dalam siksaan api yang menyala-nyala seperti yang tertulis di kitab Daniel. Terus kalau kita baca di kitab Esther, di situ dijelasin tentang intervensi ilahi yang secara nggak langsung nyelamatin umat pilihan Allah dari rencana pemusnahan massal yang dilakuin sama menteri Raja Persia ke orang-orang Yahudi. Caranya itu dengan milih Esther buat membujuk Raja Persia supaya rencana itu dibatalin. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain dalam kitab Perjanjian Lama yang nyeritain tentang rencana karya penyelamatan Tuhan secara nggak langsung di tengah masa-masa sunyi. Ini juga sama kayak yang terjadi di zamannya Yudas Makabe sampai terbentuknya reformasi Hasmonean dari keturunannya Matatias sehingga terbentuk dinasti pemerintahan Hasmonean selama ratusan tahun. Buat lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri di kitab 1 dan 2 Makabe karena ada banyak banget konflik yang terjadi selama Yudas Makabe dan saudara-saudaranya ngambil alih sistem pemerintahan Yehuda ketika waktu itu belum ada raja dan nabi yang diurapi Tuhan karena orang-orang Yahudi masih nunggu sosok raja dari keturunan asli suku Yehuda kayak yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Dan raja itu adalah sosok anak manusia sebagai Mesias yang memulihkan Yerusalem dan membawa shalom atau damai sejahtera ke seluruh dunia. Jadi dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Makanya dinasti Hasmonean yang dibentuk dari perjuangannya Yudas, Makabe, dan saudara-saudaranya gak diakui sama beberapa kelompok orang-orang Yahudi karena mereka asalnya dari suku Lewi, bukan dari suku Yehuda. Dan sosok anak manusia yang dinubuatkan itu asalnya dari keturunan Daud yang masa pemerintahannya kekal dan kerajaannya gak akan bisa digoncangkan. Bukan kayak kerajaan-kerajaan gembala sesat yang dipimpin sama fallen angel, yang dalam kitab Henokh masa-masa pemerintahan mereka untuk nindas bangsa Israel cuma sementara, hanya beberapa periode tertentu yang masanya ini dibagi dalam 6 periode. Periode pertama dimulai di zamannya Raja Nebukadnezar waktu Israel dikepung dan dibuang ke negeri Babel di Mesopotamia sampai di zamannya Raja Kores yang di video sebelumnya kita udah tahu kalau Raja Kores akhirnya ngizinin orang-orang Israel buat balik ke Yerusalem kayak yang tertulis di 1 Henokh 89 ayat 68. Dan para gembala dan kawan-kawan mereka menyerahkan kawanan domba itu kepada semua binatang buas yang melahap mereka. Dan tiap-tiap dari mereka menerima pada masanya suatu jumlah tertentu. Kalau menurut kitab Henokh, masa pembuangan di Babel kalau dari sudut pandang para gembala atau fallen angel hanya berlangsung selama 12 jam. Abis itu Zerubabel, Ezra, sama Nehemia mulai mimpin bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian dan memulihkan Yerusalem seperti yang tertulis di 1 Henokh 89 ayat 72. Dan setelah itu aku melihat para gembala mengembalakan selama 12 jam. Dan lihatlah, 3 dari kawanan domba itu berbalik dan pergi dan masuk dan mulai membangun kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan dari rumah itu. Setelah ini kita masuk ke dalam periode kedua sampai periode ketiga dari pemerintahan Fallen Angels yang dimulai setelah Israel kembali ke Yerusalem sampai ke zamannya Nabi Maleaki. Di sini kitab Henokh juga mencatat kalau periode ini sekitar 12 jam aja, sama kayak sebelumnya, kayak yang tertulis di 1 Henokh 90 ayat 1. Dan aku melihat ke masa ketika 36 gembala menggembalakan dan masing-masing menyelesaikan waktunya seperti yang pertama, dan yang lain menerima di tangan mereka penggembalaan dalam waktu mereka. Masing-masing gembala menurut waktunya sendiri-sendiri. Nah, di sini kita tahu kalau di periode pertama sampai di periode ketiga ternyata ada 36 gembala atau fallen angels yang menggembalakan Israel di balik layar. Dan percaya atau enggak, kalau kita sambungin benang merahnya, 36 gembala ini ternyata dewa-dewi mitologi yang ada di berbagai daerah bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel. Mulai dari dewa-dewi Kanaan, Mesopotamia, Mesir, Persia, dan Yunani di zaman pemerintahan Alexander the Great.
Terus kalau kita terus baca kitab Henokh di pasal 90, di situ kita udah mulai masuk dari periode keempat menuju periode kelima yang dipimpin sama 23 fallen angels dari zaman Alexander the Great sampai ke zaman kekaisaran Seleukia yang dipimpin sama Antiochus Epiphanes. Jadi sekarang total fallen angels yang udah mengembalakan bangsa Israel ada 58 malaikat. Dan zaman dinasti Hasmonean setelah pemberontakan Makabe juga termasuk dalam periode ini, bahkan sampai periode kekaisaran Romawi di masa depan, di zaman Julius Caesar. Jadi kalian wajib nonton video aku yang bahas tentang Julius Caesar dan Holy Roman Empire dari Reich yang pertama sampai Reich yang ketiga, karena ini nyambung ke kisah sejarah dunia dari di zaman kekaisaran Romawi yang terus jatuh bangkit sampai ke generasi perang dunia kedua. Jadi sebelum lanjut lebih jauh, kalian harus nonton playlist video aku yang bahas tentang histori atau sejarah dunia. Gimana kisah bangsa-bangsa di dunia saling berperang dan menaklukkan bangsa lain karena berbagai konflik yang kompleks yang menurut kitab Henokh sebenarnya dipicu sama dalang dibalik semua kejahatan, yaitu fallen angel atau gembala sesat yang mengadu domba bangsa-bangsa untuk saling mencuri, membunuh, dan membinasakan. Termasuk umat pilihan Allah yang selalu dipersekusi, diasingkan, di diaspora, diperbudak, dan dibunuh dengan cara yang kejam, kayak yang tertulis di 1 Henokh 90 ayat 11. Namun meskipun demikian, kawanan elang dan burung nasar dan burung gagak dan elang buzzard itu masih mengoyak-ngoyak domba-domba itu menjadi berkeping-keping dan terbang di atas mereka dan melahap mereka. Tapi domba-domba itu tetap tenang dan domba jantan meratap dan menangis. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih dari era kekaisaran bangsa Yunani sampai Romawi, kitab Henokh ngasih perumpamaan dan simbol yang selalu berhubungan dengan elang? Nah, ini menarik nih, karena kalau kita perhatiin ternyata lambang dan simbol bendera mereka juga selalu berhubungan dengan burung elang, burung gagak, burung nasar, atau yang sejenisnya. Sampai di era Reich ketiga di Partai Buruh Nasional, nasi goreng yang dipimpin sama Om Kumis. Nah, buat yang masih bingung siapa itu nasi goreng dan Om Kumis, kalian cek video-video aku yang ini untuk lebih detailnya, karena emang membuat kitab Henokh nyambung sampai ke generasi akhir zaman di masa depan. Di video-video itu aku udah jelasin dengan detail tentang gimana Om Kumis dan nasi goreng dari bangsa Jerman mendukung paham ideologi dan gerakan antisemit yang rasis ke orang-orang Yahudi, dan gimana kejamnya bangsa Yahudi yang ditindas dan dianiaya selama ratusan tahun mulai dari Reich yang pertama. Tapi yang paling parah emang di zaman nasi goreng dan Om Kumis di generasi Reich yang ketiga selama Perang Dunia Kedua. Dan ini bukan hal baru, karena di sepanjang generasi dunia menurut Alkitab dan kitab Henokh, mulai dari zaman Kain dan Habel, orang-orang pilihan Tuhan itu selalu dieksekusi, dan pertumpahan darah ini akan terus ada sampai tiba waktunya ketika jumlah orang-orang martir dari zaman Habel sampai ke akhir zaman sudah digenapi. Seperti yang tertulis di beberapa ayat ini, 1 Henokh 22 ayat 12-13. Dan jika sebelum kekekalan, maka tempat ini dibuat bagi jiwa-jiwa yang meratap dan mereka yang mengungkapkan kehancuran mereka ketika mereka dibunuh pada hari-hari orang berdosa. Suatu tempat telah diciptakan juga bagi jiwa-jiwa manusia yang tidak benar, orang-orang berdosa yang telah menggenapi kejahatan mereka. Dan pada hari-hari itu doa orang benar dan darah orang benar akan naik dari bumi ke hadapan Tuhan segala roh. Pada hari-hari itu para kudus yang diam di tempat tinggi dan di surga akan bersatu dalam satu suara dan akan memohon dan berdoa dan memuji dan bersyukur dan memberkati nama Tuhan segala roh atas darah orang benar yang telah tertumpah dan doa orang benar, supaya itu tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan segala roh, supaya penghakiman dapat dilakukan atas mereka, supaya mereka tidak menderita untuk selamanya. Walaupun selama masa-masa sulit ini tuh ada banyak orang-orang Yahudi yang mati sebagai martir, tapi ada juga beberapa orang yang memberontak dan melawan sistem pemerintahan fallen angel. Dan orang-orang ini yang dalam kitab Henokh disebut sebagai domba jantan yang menumbuhkan tanduk-tanduk. Tapi tetap aja kerajaan fallen angel nggak mau tinggal diam dan terus membungkam mereka dengan cara ngumpulin bangsa-bangsa dan menyatukan kekuatan untuk menyiksa bangsa pilihan Tuhan. Bahkan menyesatkan orang-orang pilihan, sehingga ada beberapa orang Yahudi yang mengkhianati kerajaan Allah dan tunduk sama kerajaan iblis, seperti yang tertulis di 1 Henokh 90 ayat 16. Semua kawanan domba gurun dan mereka datang bersama-sama dan saling menolong satu sama lain untuk mematahkan tanduk domba jantan itu. Jadi ini penglihatan yang ada di periode kelima sampai periode keenam pemerintahan fallen angel. Dan kita masih belum bisa nyingkapin semuanya di video ini karena semua nubuat ini belum digenapi dan masih samar-samar. Tapi kita bisa lihat sendiri di masa sekarang di mana Israel masih terus aja di tengah-tengah konflik dan terus ngalamin yang namanya peperangan sampai sekarang. Ya, ini kalau menurut perspektif dari kitab Henokh.
Alasannya karena masih ada 12 fallen angel terakhir yang berkuasa di periode ini di zaman kita sekarang seperti yang tertulis di 1 Henok 90 ayat 17. Dan aku melihat kepada orang itu yang telah menulis buku sesuai perintah Tuhan sampai dia membuka buku kehancuran yang telah dilakukan 12 gembala terakhir dan menunjukkannya di hadapan Tuhan segala domba bahwa mereka telah menghancurkan lebih banyak dari orang-orang sebelumnya. Di sini Henok kasih tahu kalau semua dosa gembala sesat atau 70 fallen angel yang memerintah bangsa-bangsa sejak peristiwa kehancuran Menara Babel ternyata dicatat sama malaikat penghukuman atau archangels dan mereka akan dihakimi di hari penghakiman besar setelah periode mereka berakhir. Karena mereka didapati berdosa dan melanggar perintah Tuhan. Jadi kita udah tahu endingnya kalau mereka pasti bakalan kalah dan kitab Henok ngasih spoiler tentang apa yang bakalan terjadi di masa depan. Yaitu tentang kedatangan Mesias yang muncul sebagai lembu jantan putih yang punya tanduk besar dan akan mengakhiri masa pemerintahan fallen angel dengan cara nyingkirin semua raja-raja dunia yang masa kejayaan mereka hanya sementara seperti yang tertulis di 1 Henok 90 ayat 37-38. Dan aku melihat bahwa seekor lembu jantan putih lahir dan tanduknya besar dan semua binatang liar dan semua burung di udara takut kepadanya dan memohon kepadanya setiap saat. Nah itu dia kira-kira gambaran tentang Mesias dari sudut pandang orang-orang Yahudi yang di masa depan akan ngalahin semua bangsa yang menindas umat pilihan Allah dan membawa pembalasan yang adil ke semua tindakan bangsa-bangsa dan kekuasaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya Henok bilang kalau tanduknya itu besar dan inilah sosok yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Yahudi sebagai The Lion of Judah atau singa Yehuda yang dinubuatkan para nabi Yahudi. Dan itu emang dinubuatkan kitab Henok karena menelusuri garis keturunan ilahi yang sinkron dengan harapan orang-orang Yahudi tentang Mesias. Tapi kalau kita terus baca kitab Henok secara keseluruhan dan kita balik lagi ke pasal 1, ternyata Henok punya dua POV atau dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang orang-orang pilihan, yang kedua dari orang-orang benar, seperti yang tertulis di 1 Henok 1 ayat 1. Kata-kata berkat Henok di mana dia memberkati orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang akan ada pada hari kesusahan ketika semua orang jahat dan orang fasik akan disingkirkan. Nah, siapakah orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang dimaksud? Kalau kalian ngeh di sepanjang series kitab Henok yang udah aku bahas dari part 6 sampai dengan sekarang, aku udah ulang-ulang ngeluarin kata orang pilihan atau umat pilihan Allah dan aku yakin kalian udah tahu siapa yang dimaksud. Mereka adalah benih ilahi yang diwariskan mulai dari generasinya Set sampai ke suku Yehuda. Dan perumpamaan kitab Henok yang udah aku bahas dari part 8 ternyata ngambil POV dari sudut pandang orang-orang pilihan yang berakhir di garis keturunan orang Yahudi. Dan sekarang mari kita bahas dari sudut pandang orang-orang benar. Invasi kerajaan anak manusia. Seperti yang udah aku jelasin di awal dan yang aku disclaimerin berulang-ulang kali, series kitab Henok ini nyambung ke kepercayaan Yahudi dan Kristen dan orang-orang benar yang dimaksud Henok di sini yaitu orang-orang Kristen. Kok bisa? Karena seperti yang udah dijelasin, kalau nubuat kitab Henok ini memang nyambung ke Alkitab dan ini alasan kenapa aku dan timku mulai dari video part 4 itu mutusin untuk membahas kitab Henok dari kacamata dan sudut pandang Yahudi dan Kristen. Karena nubuat dalam kitab Perjanjian Lama Yahudi itu harus disingkapkan di kitab Perjanjian Baru Kristen supaya aku dan tim tidak salah tafsir dan melenceng jauh dari konteks dan supaya kami jangan menginterpretasikan ayat-ayat kitab Henok sesuai pemahaman kami sendiri karena sebagian besar isi kitab Henok berupa perumpamaan, kiasan, metafora, dan analogi yang harus di-reveal atau disingkapkan seperti membongkar udang yang sembunyi di balik batu. Makanya kitab Henok ini termasuk apocalypse literature atau literatur apokaliptik yang nggak bisa sembarangan diinterpretasikan kecuali dengan bantuan Roh Kudus seperti yang tertulis di beberapa ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 14-17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, walaupun kitab Henokh gak termasuk bagian kitab suci untuk sebagian besar orang Kristen, tapi ada beberapa gereja yang mengkanonkan kitab Henokh ini. Contohnya, kayak gereja Ortodoks Ethiopia, gereja Ortodoks Eritrea, dan Beta Israel. Makanya kalau kami nggak pakai pemahaman teologi dari sudut pandang Alkitab, rahasia kitab Henokh ini nggak bakalan tersingkap makna tersiratnya di akhir zaman ini. Seperti yang tertulis di 1 Henokh 100 ayat 6. Dan orang-orang bijak di antara manusia akan melihat kebenaran, dan anak-anak manusia di bumi akan mengerti semua perkataan dari buku ini. Di sini perbedaan point of view atau sudut pandang antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yaitu tentang kedatangan Mesias atau anak manusia, karena menurut orang-orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu belum datang ke dunia. Sementara menurut orang-orang Kristen, Mesias udah datang 2000 tahun lalu sebagai anak manusia yaitu Yesus Kristus. Tapi kedatangannya sebagai anak manusia yang kelihatan biasa-biasa aja kayak manusia normal malah ditolak sama orang-orang Yahudi. Karena menurut ekspektasi mereka, Mesias itu harusnya datang sebagai penakluk kerajaan-kerajaan dunia yang membawa kemerdekaan untuk Israel, bukan datang sebagai orang lemah yang bahkan mati di tangan manusia. Nah, itu kalau dari sudut pandang orang Yahudi. Tapi kalau dari sudut pandang orang Kristen, justru dengan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai anak manusia, itu malah menggenapi semua nubuat yang tertulis di kitab Perjanjian Lama dan menebus semua dosa manusia sekali untuk selamanya, seperti yang bisa kalian baca sendiri di keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terus gimana kalau dari kitab Henokh? Nah, coba kita uji semua nubuat Henokh dengan yang tertulis di kitab Injil. Kira-kira sama atau enggak? Contohnya di 1 Henokh 90 ayat 38. Dan aku melihat sampai semua generasi mereka diubahkan. Dan mereka semuanya menjadi lembu jantan putih. Dan yang pertama dari mereka adalah Firman. Dan Firman itu menjadi binatang besar. Dan di kepalanya memiliki tanduk hitam besar. Dan Tuhan segala domba berduka cita atas mereka dan atas semua lembu jantan. Coba kita bandingin sama beberapa ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Nubuat Henokh tentang Mesias yang dikasih gelar anak manusia bisa kita baca mulai dari pasal 46 dan ini nyambung ke nubuat Nabi Daniel yang juga menyebut Mesias sebagai anak manusia. Bahkan Yesus sendiri nyebut dirinya anak manusia sekitar 80 kali di keempat kitab Injil dan ini beberapa contoh perbandingannya. 1 Henokh 46 ayat 1-2. Dan aku melihat dia yang lanjut usianya, rambutnya putih bagaikan bulu domba dan bersamanya ada seseorang yang wajahnya seperti penampakan seorang manusia dan wajahnya penuh keagungan seperti salah satu malaikat-malaikat kudus. Dan aku bertanya mengenai anak manusia ini, siapakah dia dan dari mana dia berasal, dan kenapa dia pergi dengan dia yang lanjut usianya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan juga ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Di ayat 46 ini, Henokh diajak ke surga sama para malaikat untuk ngeliat semua hal-hal rahasia termasuk sosok dia yang lanjut usianya dan anak manusia yang menurut kepercayaan Kristen itu adalah sosok Allah Bapa dan Allah Anak karena orang Kristen percaya dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus datang ke dunia sebagai putra atau anak manusia. Terus gimana dengan Roh Kudusnya?
Coba kita baca di 1 Henokh 46 ayat 3 dan 1 Henokh 49 ayat 3. Dan dia menjawab dan berkata kepadaku, ini adalah anak manusia yang memiliki keadilan, dan keadilan berdiam di dalamnya, dan segala kerahasiaan dia singkapkan, karena Tuhan segala roh telah memilih dia, dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Tuhan segala roh, di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Dalam dia berdiam roh kebijaksanaan, dan roh dia yang menanamkan pengertian, dan roh pengajaran dan kuasa, dan roh mereka yang mati di dalam keadilan. Coba kita bandingin sama beberapa ayat ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampai di sini sebelum banyak yang mikir kalau di konten ini aku nyampein pesan yang ngandung kristenisasi, aku udah dari awal disclaimer ya. Kalau kitab Henokh ini nyambung ke kepercayaan Yahudi dan Kristen. Dan di video-video yang lain yang ada di channel ini juga kalian banyak yang request sendiri kan supaya aku terus ngelanjutin series kitab Henokh. Jadi yaudah, kami akan kupas semua nubuat yang tertulis di ayat kitab Henokh ini secara transparan, bukan mau kristenisasi, karena itu memang yang tertulis di kitab Henokh yang kami baca. Jadi silakan diuji lagi semua yang sudah kami sampaikan, khususnya buat teman-teman Kristen, karena kita harus menguji segala sesuatu, apakah ini cuma sekedar cocok logi atau tidak. Dan semua yang kami sampaikan jangan diterima mentah-mentah, tetapi harus dipertimbangkan lagi, karena pengetahuan kami kembali lagi tidak lengkap dan nubuat kami tidak sempurna. Tapi firman Tuhan tidak terbelenggu karena Henokh melihat kalau sosok anak manusia ini udah ada sebelum dunia diciptakan. Tapi dia baru menyatakan dirinya di akhir zaman, seperti yang tertulis di beberapa ayat ini. Dan pada waktu itu anak manusia disebutkan di dekat Tuhan segala roh dan namanya di hadapan dia yang lanjut usianya. Dan sebelum matahari dan tanda-tanda diciptakan, sebelum bintang di langit dibuat, namanya dipanggil di hadapan Tuhan segala roh. Karena sebelumnya anak manusia tersembunyi dan yang maha tinggi menjaganya dalam kekuasaannya dan telah menyatakan dia kepada orang pilihan. Dan ada sukacita besar di antara mereka dan mereka memberkati dan menghormati dan meninggikan karena anak manusia telah dinyatakan kepada mereka. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan kebijaksanaan Tuhan segala roh telah menyatakan dia kepada orang-orang yang kudus dan yang benar, karena dia menyimpan bagian orang-orang benar, karena mereka telah membenci dan memandang dunia yang penuh ketidakadilan ini, dan telah membenci semua perbuatan dan cara-caranya di dalam nama Tuhan segala roh, karena dalam namanya mereka akan diselamatkan. Di dia akan menjadi pembalas bagi hidup mereka. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi semua yang tertulis di ayat-ayat ini tidak perlu dijelaskan lagi karena Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri. Intinya kepercayaan Yahudi dan Kristen itu terpecah karena sosok anak manusia ini. Orang Kristen percaya sama Mesias yang mati sebagai manusia untuk menebus semua dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Tapi agama Yahudi nggak percaya sama anak manusia ini. Bahkan mereka yang membunuh Mesias seperti mereka membunuh nabi-nabi sebelumnya.
Tapi aslinya yang membunuh anak manusia ini bukan orang-orang Yahudi atau pemerintah Romawi, karena sebenarnya dia tertikam karena pemberontakan kita, dan dia diremukan karena kejahatan kita semua yang jatuh di bawah dosa. Dia dianiaya, membiarkan diri ditindas, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dengan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, anak manusia ini datang membawa kerajaan Allah buat menginvasi kerajaan dunia yang menaklukkan manusia kepada kesia-siaan selama masa pemerintahan fallen angel. Dan karena itu semua orang dibenarkan karena kasih karunia secara cuma-cuma, dan mereka yang mau nerima dan merespon kasih karunia itu termasuk dalam warga kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan. Unshakable Kingdom yang sudah bertahan selama lebih dari 2000 tahun sejak anak manusia dinyatakan, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu Henokh nyebut pengikut Kristus sebagai orang-orang benar, karena mereka sudah dibenarkan dari kuasa dosa yang terus membelenggu manusia dari generasi pertama sampai ke generasi kekekalan. Dan buat semua orang-orang yang udah dibenarkan tapi malu buat ngakuin kedatangan anak manusia yang pertama, maka anak manusia juga akan malu mengakui mereka di kedatangan anak manusia yang kedua. Kali ini bukan sebagai anak domba, tapi sebagai Lion of Judah. Dan ini kedatangan yang diharapkan sama orang-orang pilihan. Begitulah ending dari Henokh part 12. Sekali lagi di sini kami tidak bermaksud untuk kristenisasi, tapi kami nyeritain semuanya dalam sudut pandang kitab Henokh, sama seperti waktu aku kisah-kisah mitologi lain. Pasti aku juga bahas dari sudut pandang kepercayaan masing-masing mitologi, dan bukan berarti harus dipercaya atau diimani, karena di akhir video pasti aku selalu kembaliin lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Serap yang baik, buang yang buruk. Kalau yang dibahas di sini tidak sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian, anggap aja ini sebagai kisah dongeng. Disclaimer-nya berkali-kali di video kali ini karena memang topiknya sangat sensitif ya. Tidak usah diyakini. Yang punya mata biar dia sendiri yang lihat, dan siapa yang punya telinga biar dia sendiri yang mendengar. Itu note dari scriptwriter saya. Dan shout out to Francisco Chico yang sudah luar biasa meriset kitab-kitab yang termasuk dalam pembahasan kitab Henokh ini. Gara-gara nulis kitab ini dia jadi terjamah gitu. Jadi dapat semacam kalau dalam muslimnya hidayah. Nah, dia jadi rajin. Apa emang udah dia dulu rajin ya? Ya pokoknya jadi lebih imannya lebih kuat gitu berkat membahas kitab Henokh ini. So, buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan scriptwriter saya, boleh komen di bawah. Apakah terbantu imannya dengan kitab Henokh? Atau misalnya di sini kami banyak kesalahan, boleh dikoreksi. Kita membuka segala koreksi positif yang disampaikan dengan niat baik dan tidak menjatuhkan, silakan. Dengan tidak ada niat buruk. Terus kalau misalnya kalian mau diskusi, mau request, silakan monggo komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Kayaknya nextnya itu adalah last kitab Henokh. Ditunggu ya, episode terakhir kitab Henokh. Bye. Atau Deuterokanoke. Yang terakhir Salus. Yang terakhir Seleuk. Dan ini dengan mempermudah fallen angels, Gadriel nyesatin ayam. Ayam. Sorry.